tidak dapat saya sampaikan, namun demikian memperhatikan data alasan penundaan dalam SIPW, maka di sini tertulis bahwa alasan ditunda adalah untuk upload jawaban dari pihak tergugat. Perkara perceraian, nomornya ada, orangnya nggak ada, maksudnya namanya disamarkan. Keterangan lain-lainnya juga udah disamarkan. Memang itu kan sangat sensitif ya. Jadi ya kita hargailah privasi mereka. Gimana nih? Aman, aman Pak, boleh? Ya. Mungkin Pak Rio mungkin hari ini apa sidang PMH yang kita menjalani terhadap Presiden Anies mungkin yang dapat ikut, apakah memang ada sidangnya mungkin ditunda? Baik ya. Jadi sesuai dengan data yang ada pada kami di SIPP bahwa perkara nomor 1000 PDTG 2025 hari ini dalam status sedang penundaan karena seyogianya sidang pada hari Selasa tanggal 23 Desember dengan agenda jawaban, namun ditunda sampai dengan tanggal 30 Desember masih dengan agenda jawaban yang dilaksanakan secara elektronik. Mungkin alasan ditunda dari pihak lawyernya jawabannya Secara rinci tidak dapat saya sampaikan, namun demikian memperhatikan data alasan penundaan dalam SIPW, maka di sini tertulis bahwa alasan ditunda adalah untuk upload jawaban dari pihak tergugat. berarti minggu depan minggu depan tanggal 30 juga akan ikut gitu Ya, untuk jawab jawab memang kita laksanakan secara elektronik. sampai putusan juga. Kan. Jadi sampai dengan kesempatan pengajuan duplik, kemudian pengajuan bukti-bukti, itu memang digunakan saluran sistem e-court. Tetapi untuk bukti nanti akan dilakukan verifikasi secara langsung di ruang persidangan. Demikian juga halnya untuk nanti apabila ada pengajuan saksi-saksi maupun ahli. Terima kasih banyak Pak Rio. Terima kasih. Thank you, Kalian Pak. emang ini ya, maksudnya Oke, terima kasih rekan-rekan media. Hari ini agenda saya yaitu mendampingi Mbak Viola, ya, di mana Mbak Viola dipanggil sebagai saksi dalam dugaan tindak pidana illegal access yang dilaporkan oleh Inara Rusli yang berkaitan dengan beredarnya CCTV yang mungkin rekan-rekan juga tahu bahwa berita itu udah viral banget yang bicara katanya 2 jam lah. Nah ini yang hari ini lagi didalami oleh penyidik. Saya mendampingi Mbak Viola yang tahu, ya, yang mengetahui bagaimana CCTV yang informasinya 2 jam itu beredar di luar bisa nyampe ke orang-orang. Gitu. Padahal kita tahu bahwa rumah itu adalah rumah Inara Rusli. Kok bisa beredar di luaran, ya kan? Siapakah orang-orang yang terlibat dalam penyebaran CCTV secara ilegal itu. Nah ini lagi dibahas di atas, ya, di cyber di lantai 15. Jadi pemeriksaan sudah hampir 3 jam dan masih berlanjut. Oke Bang, ini siapa Bang? Ini kan CCTV ini kan versi ya Bang. Ini bisa dijelaskan Mbak Viola ini siapa? Bisa tahu semuanya gitu. Oke, Mbak Viola ini satu manajemen dengan Mbak Inara Rusli. Ya, jadi beliau satu manajemen. Beliau terpanggil karena merasa bahwa dia nggak tega melihat Inara Rusli yang juga beliau sudah kenal lama dengan beredarnya, ya, di media sosial yang rame banget gitu loh, yang berkaitan dengan perbuatan asusila yang dilaporkan oleh
siapa pelapor Mawa ya yang berkaitan dengan CCTV itu. Padahal kita tahu kalau bukti ya yang dijadikan sebagai alat bukti tetapi itu adalah didapat secara melawan hukum, artinya proses penegakan hukum itu tidak boleh dilakukan dengan cara-cara melawan hukum. Jadi mungkin rekan-rekan tahu ya, artinya itu kan diambil secara ilegal CCTV tersebut. Jadi kalau menurut pandangan saya, ya kan makanya nanti mungkin diperkuat oleh penyidik di cyber, apakah proses illegal access atau pengambilan CCTV yang dilakukan secara melawan hukum, apakah nanti terbukti atau tidak, kita tunggu biar kepolisian yang melakukan proses penyidikan dan penyelidikan. Pak, kemarin juga Ihsan mengatakan sudah memegang nama 4 atau sekitar 5 orang yang mengetahui atau berkompotan dengan Ya. penyebaran CCTV itu. Viola mengetahui atau itu dia salah satu dari 4? Exactly, semua kita sudah tahu, kita sudah mengantongi. Jadi mereka di luar sana jangan tenang-tenang ya. Kita sudah tahu semuanya, ada banyak orang yang terlibat gitu loh. Dan itu bisa dibilang apakah pekerja di sana, karyawan di sana atau Ya pekerja, karena mereka satu manajemen. berarti Ya, satu manajemen? satu manajemen gitu loh. Jadi ada mungkin kurang lebih 6 orang yang terlibat. Gitu loh. Dan ini keterlibatan ini motifnya jelas mencari uang. Ya, mencari uang. Berarti Ya. ujung-ujungnya video itu lari ke Iya, Virgon. untuk dijual. Berarti Jadi, ujung-ujungnya video itu lari ke Virgon. yes pasti. Dan kata Patut diduga juga nyampe ke. Tapi apakah penyebarnya si mantan suami Inara tersebut atau bukan sih bang, mungkin bang? Sampai hari ini kita lagi memberikan keterangan ya yang sedetail-detailnya di penyidik. Jadi nanti tinggal kita tunggu proses selanjutnya ya. Yang pasti kita sudah mengantongi patut diduga hampir 6 orang. 6 orang ini salah satunya Pak Virgon. Salah satunya Virgon. Patut diduga. Pasalnya sendiri jika memang terbukti itu di mana bang? Mungkin? Oke, ini kan jelas kalau pelanggaran terkait illegal access jelas di dalam Undang-Undang ITE, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 yang sudah dirubah menjadi Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016, kemudian dirubah kembali menjadi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024, dinyatakan di dalam pasal 30, pasal 32 dan pasal 35 Undang-Undang ITE, dan sanksi pidananya nggak main-main, 6 sampai 8 tahun penjara yang berkaitan dengan pengambilan CCTV secara paksa atau tindak pidana yang berkaitan dengan illegal access. Isinya begini pasal 30. Setiap orang yang dengan sengaja tanpa hak melawan hukum untuk mengakses komputer atau transaksi elektronik atau sistem elektronik untuk mendapatkan informasi dengan cara melawan hukum karena itu bukan miliknya. Itu jelas tuh. Maka sanksi pidananya sampai 8 tahun. Ini yang 6 orang itu termasuk salah satunya Virgon, terancam 8 tahun. Patut diduga. Patut diduga mungkin saya kasih tahu inisialnya, yang pertama A. Yang kedua V. Yang ketiga M. Keempat P. Kelima N. Dan Berarti si Viola ini juga termasuk dari 6 atau memang dia hanya mendukung si Inara ini? dia terpanggil ya karena sebelum beredar itu pelaku sempat memberikan kepada klien kita, Mbak Viola, langsung dimarahi, hapus, itu nggak boleh, itu nanti kamu bisa berhubungan dengan penjara. Udah disampaikan dari awal, tapi oknum atau pelaku yang patut diduga berinisial A itu dia tidak mengindahkan, bahkan dia share lah ke yang tadi saya sebutkan. Bang, tapi ada niatan untuk dijual lagi nggak bang? Akan dipanggil nggak bapak ada niatan untuk dijual lagi? Oh ya pasti, motifnya adalah uang pelaku itu. Berarti udah sempat dijual apa udah menghasilkan keuntungan apa belum itu bang? Ya pasti sudah menghasilkan keuntungan. Ya. Boleh tahu berapa bang mungkin bang keuntungannya bang? Ya nanti kita lihat nanti dalam proses penyelidikan dan penyidikan di cyber. Oke, mungkin itu dulu ya. Terima kasih ya. Oke. Terima kasih bang.